Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu materi terkait tentang fisika, terkhusus pada subbahasan usaha dan energi. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya konsep dari usaha atau apa definisi dari usaha. Jadi, usaha itu merupakan hasil transfer energi yang diberikan oleh gaya. Untuk memahami tentang konsep usaha ini, jadi kita saksikan atau kita lihat pada gambar berikut. Misalkan ada sebuah benda bermassa M di sini, kemudian saya tarik dengan gaya konstan F ke arah kanan, sehingga benda tersebut mengalami perubahan posisi sejauh S dari titik awalnya. Oleh karena itu, pada situasi ini, maka dapat kita menuliskan bahwa usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok tersebut dari posisi awal ke posisi akhir itu dapat dituliskan dalam bentuk persamaan W sama dengan F dikalikan dengan S, di mana W adalah usaha, kemudian F itu adalah gaya yang diberikan, sedangkan S itu merupakan seberapa jauh benda mengalami perpindahan dari posisi awalnya. Untuk kasus yang lain, misalkan gaya tersebut kita tarik menyerong ke atas dan membentuk sudut sebesar alfa relatif terhadap sumbu X-nya. Oleh karena itu, kita harus menyelaraskan komponen gayanya tersebut pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Jadi, berdasarkan pada gambar ini, maka komponen gaya F ini itu memiliki dua komponen, yakni pada sumbu X itu adalah F cos alfa, sedangkan pada sumbu Y itu adalah F sin alfa. Oleh karenanya, balok akan mengalami perpindahan karena kita menarik gaya sebesar F. Untuk pada sumbu X, oleh karena itu besar usaha yang diberikan kepada balok tersebut untuk berpindah dari posisi awal ke posisi akhir hingga menempuh jarak sejauh S itu adalah W sama dengan Fs cos alfa, di mana alfa ini merupakan sudut yang dibentuk dari garis gaya F terhadap sumbu X atau bidang horizontalnya. Setelah mempelajari terkait tentang usaha, sekarang kita akan masuk terkait tentang apa itu sebenarnya energi. Jadi, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk energi yang pertama itu adalah bagaimana energi yang ditimbulkan dari suatu benda yang bergerak yang memiliki kecepatan awal V1, kemudian pada titik yang kedua dia memiliki kecepatan akhir sebesar V2, sehingga benda tersebut menempuh perubahan posisi sejauh S. Oleh karena itu, karena bendanya bergerak, maka energi yang berlaku pada sistem ini adalah energi kinetik, yang dimana besar energi kinetik itu dapat dituliskan dalam bentuk persamaan energi kinetik sama dengan 1/2 M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, di mana EK itu merupakan energi kinetik dalam satuan Joule, kemudian M itu adalah massa benda, sedangkan V2 itu adalah kecepatan akhir benda, sedangkan V1 adalah kecepatan awal benda. Misalkan pada kondisi awal itu bendanya dalam keadaan diam, kemudian bergerak sampai ke titik akhir dengan kecepatan sebesar V2. Oleh sebab itu, energi kinetik itu akan menjadi 1/2 M V2 pangkat 2. Selain energi kinetik, ada juga yang kita kenal sebagai energi potensial. Misalkan ada sebuah benda yang kita letakkan sejauh H di atas permukaan ini, kemudian kita lepaskan, maka besar energi yang dihasilkan itu adalah energi potensial yang besarnya dapat kita tuliskan dengan menggunakan persamaan energi potensial sama dengan massa kali percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya. Selain itu, ada juga energi potensial yang ditimbulkan oleh pegas. Jadi, ini ada sebuah pegas, kemudian pegas tersebut terikat oleh massa M. Kemudian, apabila massa ini kita berikan gaya dorongan, maka ketika bendanya terlepas, otomatis pegas akan memberikan energi potensial yang besarnya, yakni setengah Kx pangkat 2, di mana K itu adalah konstanta pegasnya, kemudian X itu adalah seberapa besar perubahan posisi benda. Yang terakhir, bagaimana apabila ada dua buah planet yang terpisah jarak sejauh R. Anggaplah planet pertama memiliki massa M1, sedangkan planet kedua memiliki massa M2.
Adapun besar energi potensial yang terjadi di antara kedua planet ini dapat kita tuliskan ke dalam persamaan energi potensial sama dengan G. Ini G merupakan konstanta universal gravitasi, sedangkan M1 adalah massa planet pertama dikalikan dengan massa planet kedua dibagikan dengan jarak di antara kedua buah planet tersebut. Selanjutnya terkait tentang materi usaha dan energi, yakni ada yang kita kenal sebagai kesetaraan antara usaha dan energi. Sehingga antara usaha dan energi itu kita tidak bisa pisahkan, maka secara matematis pernyataan ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan W sama dengan delta E, di mana W itu adalah besarnya usaha yang dilakukan, yaitu sebanding dengan perubahan energi yang berlaku pada benda tersebut, entah itu energi kinetik, energi potensial, ataupun penjumlahan di antara kedua jenis energi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bagian hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan energi tersebut itu hanya bisa kita ubah bentuknya dari suatu bentuk satu ke bentuk yang lain. Di sini kita perkenalkan besaran baru yang kita namakan sebagai energi mekanik. Jadi, energi mekanik keadaan awal benda itu akan sama dengan energi mekanik keadaan akhir benda. Atau secara matematis kita tuliskan bentuk persamaan EM1 sama dengan EM2, di mana energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial benda. Seperti yang terlihat pada persamaan berikut. Yang terakhir adalah mengenai daya. Jadi, daya itu sebenarnya merupakan laju perubahan dari energi, sehingga dapat dituliskan kalau bentuk persamaan daya sama dengan W dibagikan dengan T atau sama saja dengan gaya dikalikan dengan kecepatannya. Di sini satuan daya adalah watt atau joule per second, sedangkan ada juga beberapa satuan-satuan lain terkait tentang daya, yakni ada 1 watt itu setara dengan 1 joule per second, kemudian 1 horsepower atau 1 tenaga kuda sama saja dengan 746 watt, kemudian 1 kWh itu sama saja dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 watt second atau sama saja dengan 3,6 megajoule. Baik, sekarang kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermassa 5 kg ditarik dengan gaya sebesar 150 Newton yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu vertikal. Tentukanlah usaha yang diperlukan untuk menarik benda tersebut sejauh 5 meter. Baik, langkah pertama itu kita ilustrasikan terlebih dahulu supaya kita mudah menganalisis. Jadi ada benda, di lantai. Benda ini memiliki massa 5 kg. Kemudian itu dia ditarik oleh gaya sebesar 150 Newton. 150 Newton, ini F sebesar 150 Newton yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu vertikal. Berarti ini kan sumbu vertikalnya ya. Besar sudutnya itu adalah 30 derajat. Terus tentukan usaha yang diperlukan untuk menarik benda ini sejauh 5 meter. Berarti dengan menggunakan persamaan usaha, W sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya dikalikan dengan besar sudutnya, maka diperoleh besar usahanya. Jadi sekarang tinggal kita analis dulu gambarnya ya. Ini sudut alfa yang dimaksud adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya. Karena ini 30 derajat, sedangkan sudut alfa yang dimaksud adalah sudut yang ini. Berarti karena dia membentuk siku-siku 90 derajat, otomatis ini sisanya adalah sebesar 60 derajat. Oleh karena itu, tinggal kita masukkan W sama dengan gayanya itu 150. Kita kalikan dengan perpindahannya sejauh 5 meter. Lalu kosinus dari 60 derajat. Kita lanjutkan. 150 kita kalikan dengan 5. Kemudian kita kali setengah. Cos 60 kita kali setengah ya. Sehingga 150 dibagi 2 itu adalah 75, tinggal 75 dikali 5,
Maka kita peroleh 5 kali 5, 25, 7 kali 5, 35, tambah 2 berarti 375 Joule. Berarti besar usaha yang diperlukan untuk menarik benda 5 kg ini sejauh 5 meter adalah sebesar 375 Joule. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Sebuah paku sepanjang 15 cm hendak ditancapkan ke dalam papan dengan menggunakan batu bermassa 5 kg yang dijatuhkan setinggi 10 cm dari atas permukaan paku. Tentukan banyaknya frekuensi jatuhnya batu yang harus diberikan agar paku tertancap seluruhnya di dalam papan jika gaya tahan paku adalah 120 Newton. Oke, jadi ilustrasinya itu, misalkan di sini kita memiliki papan. Oke, kita memiliki papan. Kemudian ada paku di sini yang panjangnya itu adalah 15 cm. Oke. Kemudian kita mencoba menancapkan keseluruhan paku ini ke dalam papan dengan menggunakan batu yang massanya 5 kg yang dijatuhkan setinggi 10 cm di atas permukaan paku. Oke. Jadi jika gaya tahan paku adalah 120 Newton, maka tentukanlah banyaknya frekuensi jatuh batu yang harus diberikan agar paku tertancap sepenuhnya. Oleh karena itu, kita menggunakan konsep usaha dan energi. Jadi, W sama dengan delta E. Adapun perubahan energi yang terjadi ini adalah perubahan energi potensial. Sehingga F dikalikan dengan S sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H. Adapun F ini merupakan gaya tahan paku, yakni sebesar 120 Newton. Kemudian S itu adalah kedalaman paku atau panjang paku sebenarnya 15 cm. Lalu M itu adalah massa batu, G adalah percepatan gravitasi, kemudian H itu adalah ketinggian batu dari paku, yakni setinggi 10 cm. Oleh karena itu, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Oh iya, kan dia tanya frekuensi, berarti kita kalikan dengan N. N itu banyaknya, banyak kalinya batu jatuh ke atas paku. Kita masukkan, jadi ada F itu 120. Oke, kita kalikan dengan S, 15 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,15 dikalikan dengan massa batu, yakni 5 kg, lalu percepatan gravitasi 10, kemudian ketinggian batu dari paku itu 10 cm, kita ubah ke meter berarti 0,1 dikalikan dengan N. Sehingga N ini dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan N sama dengan 120 dikali dengan 0,15 dibagi 5 dikalikan 10 dikalikan 0,1. Sehingga dari sini bisa kita coret ya, 10 sama 0,1 nanti dia akan menjadi 1. Kemudian diperolehlah 120 dikali 0,15 dibagi dengan 5. Maka kita dapatkan angka N sama dengan 3,6. Kita bulatkan menjadi 4. Oke, 4 kali. Jadi batu tersebut itu harus dijatuhkan sebanyak 4 kali di atas permukaan paku supaya paku ini tertancap sepenuhnya ke dalam papan. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Sebuah benda bermassa 7 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 10 meter, lalu menghasilkan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukanlah besar usaha yang dihasilkan oleh hambatan udara jika diketahui nilai kecepatan gravitasi, yakni sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Baik, jadi pada soal ini itu kita diberikan informasi mengenai massa benda,
kemudian ada ketinggian benda itu 10 meter, lalu ada menghasilkan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, tentukanlah besar usaha yang dihasilkan oleh hambatan udara kalau percepatan gravitasinya itu adalah sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Baik, jadi berdasarkan soal ini ada beberapa variabel tambahan, yakni adalah tanpa kecepatan awal. Kalau berbicara tentang kecepatan awal, berarti nilai V0-nya itu akan bernilai sama dengan 0. Sehingga kita dapat menggunakan konsep kesetaraan antara usaha dan energi. Berarti usaha itu kan tak lain adalah perubahan energi kinetik, yang dimana itu delta E-nya bisa saja dalam bentuk energi potensial ataupun energi kinetik. Lebih lanjut, untuk kasus yang ini, maka terdapat dua buah usaha, yakni dua energi potensial dan satu energi kinetik. Atau secara lebih detail, saya tuliskan itu usaha oleh hambatan udara, ditambah dengan usaha karena energi potensial, itu sama dengan energi kinetik benda. Sehingga besar usaha yang dihasilkan oleh hambatan udara itu kalian merupakan energi kinetik benda dikurang dengan energi potensialnya, usaha yang berasal dari energi potensial. Kita masukkan persamaannya menjadi setengah mv pangkat 2 dikurang m dikali g dikalikan dengan h. Di sini kita g-nya ambil 10 ya. Berarti diperoleh setengah massa benda itu 7 kg, kemudian kecepatannya itu adalah 10 meter per sekon. Jadi 10 kuadrat dikurang massa benda 7, kita kalikan 10, kemudian kita kalikan dengan 10. Jadi ini menjadi 10 kali 10 kan 100, kali 7 700, 700 bagi 2 itu adalah 350. Kita kurang dengan 7 kali 10, 70 kali 10 itu adalah 700. Jadi nilai hambatan udara itu, usaha yang dihasilkan dari hambatan udara, yakni sebesar minus 350 Joule. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang lain. Suatu benda bermassa M dijatuhkan dari ketinggian H. Tentukan ketinggian benda pada saat energi kinetiknya itu sama dengan 3 kali energi potensialnya. Jadi ada suatu benda bermassa M, kita jatuhkan dari ketinggian tertentu yang tingginya adalah H. Jadi soal ingin tahu posisi H pada saat energi kinetiknya itu, energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensialnya. Nah, kan ada dijatuhkan ya. Dijatuhkan berarti kita asumsikan itu dia jatuh bebas tanpa kecepatan awal, maka V1-nya itu bernilai sama dengan 0. Nah, di sini kita asumsikan bahwa titik yang dimaksud adalah titik yang di sini. Ini titik A, ini titik B. Jadi pada titik B itu berlaku energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi mekanik di titik A itu harus sama dengan energi mekanik di titik B. Kita lihat dulu pada titik A, maka menjadi setengah M VA kuadrat ditambah MG HA. Sedangkan untuk titik B-nya itu menjadi 1/2 MVB kuadrat ditambah
Tapi ini bisa kita sederhanakan untuk memudahkannya, memudahkan analisis. Kita lihat dulu lebih lanjut. Pada titik A itu, dia memiliki kecepatan awal 0 otomatis, nilai energi kinetiknya itu akan tidak ada, maka yang bernilai cuma mgHa-nya. Oke. Sedangkan apabila kita tulis ulang lagi supaya lebih rapi, mgHa itu kan tadi merupakan penyuluhan antara energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B. Sementara itu, kita diberikan syarat bahwa pada titik B itu energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya. Maka persamaannya menjadi mgHa itu sama dengan 3 EPB ditambah dengan EPB menghasilkan mgHa sama dengan 4 EPB. Oke. Kemudian energi potensial itu kan pada titik B itu adalah mgHb. Berarti yang kita ubah menjadi mgHa sama dengan 4 mgHb. Nah, inilah persamaan akhirnya. Karena kita lihat itu di ruas kiri dan ruas kanan itu memiliki beberapa variabel yang sama, n-nya hilang, g-nya juga hilang, berarti yang tersisa hanya HA sama dengan 4HB. Atau kita perlu nanti HB itu sama dengan 1/4 dari HA. Atau HB sama dengan 1/4 H. Berarti titik di mana benda tersebut memiliki energi kinetiknya sama dengan 3 kali dari potensialnya, yakni pada saat ketinggian benda itu berada di ketinggian 1/4 H-nya. Oke? Baik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang terakhir. Sebuah benda bermasa 0,5 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal sebesar 15 meter per sekon. Tentukanlah energi kinetik benda saat posisi benda berada di 3/4 ketinggian maksimumnya. Oke, jadi kasusnya itu seperti ini. Kita memiliki benda di sini, kemudian benda itu memiliki massa sebesar 0,5 kg. Oke, benda ini dia dilemparkan ke atas, jadi ke atas. Oke, dengan kecepatan awal sebesar, berarti ada V1 sama dengan 15 meter per sekon. Tentukanlah energi kinetik benda saat posisi benda berada di 3/4 ketinggian maksimumnya. 3/4 ketinggian maksimum. Kita anggap ini H. Oke. H. Lalu kita mencari energi kinetiknya pada saat posisi benda berada di 3/4 ketinggian maksimum. Berarti anggapnya dia berada di sini. 3/4 ketinggian maksimumnya. Oke. Sehingga dari sini ke sini itu kita tuliskan sebesar 3/4 H. Sekarang kita cari energi kinetiknya dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Anggaplah ini titik A, kemudian ini adalah titik B. Sehingga energi mekanik di titik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B. Oke. Ini menjadi EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah dengan EPB. Oke. Ini
adalah 1/2 M VA kuadrat ditambah M G HA sama dengan EKB. EKB ini yang dicari ya. EKB ditambah dengan EPB. Energi potensial di titik B. Berarti EKB-nya itu tak lain adalah EKB sama dengan setengah M VA kuadrat ditambah MG HA dikurangi dengan energi potensial di titik B, yakni MGHB. Oke. Kita lihat di sini pada titik A, oke, ketinggian benda itu adalah 0 relatif terhadap permukaan benda. Oleh karena itu, suku ini akan bernilai sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan energi kinetik di titik B sama dengan setengah M VA pangkat 2 dikurang dengan MGHB. Oke, kita masukkan angkanya menjadi setengah massa benda itu 0,5. Kita kalikan dengan kecepatan awalnya 15 kuadrat dikurang massa benda lagi 0,5, kita kalikan 10, lalu ketinggian HB itu adalah 3/4 H. 3/4 H. Ini sama dengan EKB. Di sini muncul lagi permasalahan yang baru. Apa itu? Kita tidak mengetahui berapa besar ketinggian maksimumnya. Oke, ketinggian maksimumnya. Oleh karena itu, kita cari terlebih dahulu berapa besar dari suku H ini atau ketinggian maksimum bendanya ini. Dengan cara kita menggunakan persamaan gerak vertikal ya. Berarti kan pada ketinggian maksimum itu, maka kecepatan akhirnya itu dia akan bernilai sama dengan 0. Sehingga kita gunakan persamaan gerak vertikal ke atas. Berarti V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat kurang 2GH. Oke? Atau V1 kuadrat sama dengan 2GH, maka kita peroleh H itu adalah V1 kuadrat dibagi dengan 2G. Oke, kita masukkan angkanya. V1 itu kan 15. Jadi 15 kuadrat dibagi dengan 2, kita kalikan dengan 10. Nanti kita dapatkan H sama dengan 225 dibagi dengan 20. 225 kita bagikan 20 itu sekitar 11,25. Nah, nilai 11,25 ini kita masukkan ke nilai H ini. Sehingga kita peroleh nanti setengah kali 0,5 kali 15 kuadrat. Ini dulu kita selesaikan. 15 kali 15 itu kan sama kayak ini, 225. Kemudian kita kalikan 0,5. Oke, lalu kita bagi 2. Kita bagi 2 itu, kita peroleh nilai sebesar 56,25 dikurang 0,5 kali 10 itu 5. 0,5 kita kalikan 10. Ini akan memperoleh angka 5. Kemudian 5 kali 3, 15. 15/4 kita kalikan dengan H ini. 11,25. Nanti kita dapatkan 56,25 dikurang 11,25. Oke,
itu kita kalikan dengan 15, kemudian kita bagi dengan, kita dapat nilai 42,18. Kalau ini kita selisihkan, maka kita peroleh energi kinetik di titik D itu adalah 56,25, kita kurangkan dengan 42, jadi sekitar 14,07. Oke, jadi itulah besar energi kinetik benda pada saat posisi benda itu berada di 3/4 ketinggian maksimumnya. Oke, baiklah kalau begitu sekian pembelajaran kita hari ini mengenai materi, usaha, dan energi. Semoga bisa memberikan manfaat terkait tentang materi ini. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan ataupun ingin memberikan komentar tentang materi ini, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kalau itu sekian dari saya mohon pamit. Jangan lupa video ini apabila bermanfaat, tolong di-share dan di-subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.